terkait obstruction of justice. Obstruction of justice ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini, ada satu, menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian, ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Ya, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang tapi ditaruh di Duren 3 rumah dinas nomor 46. Jadi ini bagian dari mengkonsolidasi TKP. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP, ya, makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu, yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur. Jadi kita memiliki sejumlah bukti, salah satunya berupa foto yang memang dalam penanganan TKP itu tidak sesuai prosedur. Orang yang tidak punya kewenangan masuk dalam TKP. Yang berikutnya adalah adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Jadi sebenarnya TKP juga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, tapi malah itu dibiarkan gitu. Yang berikutnya adalah adanya upaya mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadif Propam Polri dari kehadiran media. Ini di awal-awal juga kami indikasikan itu sebagai salah satu bentuk untuk mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Yang berikutnya adalah membuat narasi. Ya, membuat narasi. Membuat narasi ini bahwa peristiwa terjadi di Duren 3 dan dilatar belakangi dengan tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari PC serta menembak Baradae. Nah, ini narasi yang awal-awal memang dimunculkan. Terus berikutnya dibuatnya 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari PC. Ini yang basisnya di Duren 3. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Gitu. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah, ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, Bribka RR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, itu juga karena pengaruh jabatan juga.
terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Nah, yang klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang pertama, adanya upaya menghilangkan dan atau mengganti barang bukti, ya, handphone oleh pemiliknya sebelum diserahkan kepada penyidik. Jadi HP-HP diganti, dihilangkan, terus adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan, telepon, dan data kontak. Jadi kalau di awal-awal teman-teman sering nanya kepada Komnas HAM bagaimana kondisi WhatsApp group, yaitu ada beberapa komunikasi di WhatsApp group ya terputus. Baru muncul kembali misalnya salah satunya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. Nah, 10 ke bawah itu tidak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus. Terus penghapusan foto TKP. Jadi beberapa foto yang kami temukan yang khususnya yang di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin di tempat sampah di mekanisme tersebut. Jadi bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi di saat setelah peristiwa di tanggal yang sama dan kurang dari 1 jam. Terus adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan sekitarnya. Jadi decoder, CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pemotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi peristiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Yang berikutnya adalah adanya perintah untuk membersihkan TKP. Ini juga ada, misalnya darah dibersihkan, ini dibersihkan dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam